Assalamualaikum, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah sebuah topik yang jujur aja relate banget sama keseharian kita semua. Berdasarkan literatur yang kita jadikan acuan hari ini, kita akan ngomongin soal bahaya meremehkan dosa kecil. Yuk, kita mulai. Coba deh, ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih pas lagi ngelakuin sesuatu yang agak melenceng, terus di dalam hati kita ngebatin, ah udahlah cuma hal kecil ini, nggak apa-apa. Pasti pernah kan? Wajar kok, namanya juga manusia. Kita tuh sering banget nepihin teguran hati nurani, karena ngerasa kesalahannya terlalu sepele buat dipikirin. Tapi coba kita pikirin lagi, apa iya kesalahan kecil yang sering kita maklumin ini beneran nggak ngasih efek apa-apa ke jiwa kita? Nah, ini dia fakta spiritual yang sering banget kita lupakan. Berdasarkan teks yang kita bedah, krisis atau kehancuran spiritual itu nggak pernah terjadi tiba-tiba dalam semalam. Setan itu pinter. Mereka nggak akan langsung nyuruh kita ngelakuin dosa besar. Nggak gitu cara kerjanya. Strategi mereka tuh halus banget, terencana dan mulainya justru dari hal-hal yang saking sepelenya sampai kita sering nggak sadar kalau itu bahaya. Biar lebih kebayang, mari kita lihat gimana sih benih-benih kejatuhan ini mulai ditanam di keseharian kita. Simple banget loh. Misalnya nih, ngambil sesuatu yang bukan hak kita, sekecil apapun itu. Atau kebiasaan ngomong bohong-bohong kecil demi kenyamanan yang sering kita sebut white lies. Atau sekedar sikap batin yang terus-terusan ngeremehin bobot dari sebuah dosa. Kelihatannya remeh kan? Tapi disitulah letak jebakan pertamanya. Pintu buat masalah yang jauh lebih gede udah mulai kebuka. Kalau hal-hal remeh tadi terus dibiarin, kita tuh pelan-pelan lagi jalan masuk ke jurang kanjuran. Urutan sebab akibatnya tuh logis banget. Pertama, ketika kita membiarkan hal kecil itu terjadi, kebiasaan salah mulai terbentuk. Terus di tahap kedua, karena kita terus nurutin bisikan hawa nafsu, hati kita pelan-pelan jadi terbiasa. Alarm rasa bersalah di hati jadi makin tumpul. Nah, fatalnya ada di tahap ketiga, ngelakuin dosa besar tiba-tiba jadi kerasa gampang banget tanpa rasa beban sedikit pun. Beban dosa itu diam-diam makin gede seiring berjalannya waktu. Sekarang kita masuk ke bagian peringatan dari Al-Quran, panduan utama melawan musuh yang tak terlihat. Coba dengerin baik-baik firman Allah dalam surah An-Nur ayat 21 ini. Ya ayyuhalladzina amanu, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Ayat ini brilian banget ngambarin poin kita tadi. Perhatiin pilihan metafora yang digunakan. Spesifik banget kan? Langkah-langkah syaitan. Jadi setan itu nggak pernah nyuruh kita langsung lompat. Dia cuma ngerayu kita buat ngambil satu langkah kecil yang seolah nggak berarti, yang ujung-ujungnya bawa kita makin menjauh. Terus, ujung dari ngikutin jejak langkah kecil itu kemana sih? Lanjutan ayatnya jawab hal ini dengan tegas banget, saya bacakan. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Yang berarti, siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia menyuruh manusia mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Terjemahan ini ngasih lihat secara gamblang kemana arah jalan licin tadi. Destinasi akhirnya bukanlah sesuatu yang bisa dimaklumin, melainkan sebuah tindakan amoral yang sangat keji, dan kemungkaran yang parah. Dan sebagai penutup dalil yang luar biasa ini, ayat tersebut ditutup sama sebuah kebenaran yang dalam banget. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinnallaha yuzakki may yasha, wallahu sami'un alim. Yang artinya, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Akan tetapi, Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Inti esensialnya apa? Upaya kita buat lolos dari jebakan halus ini dan menyucikan diri itu mutlak bergantung sepenuhnya pada rahmat serta karunia Allah. Jadi, dari semua pemaparan tadi, garis besarnya cuma satu tapi krusial banget. Jangan pernah meremehkan dosa, sekecil apapun kelihatannya di mata kamu. Kenapa ini penting banget? Karena dosa kecil yang terus-menerus dipelihara dan gak diiringi tobat, pelan tapi pasti bakal jadi jalan tol yang ngarahin kita langsung ke jatuhan spiritual yang menghancurkan. Kita juga harus sadar betul medan pertempuran ini tuh nggak bakal pernah selesai selama kita masih bernafas. Godaan setan itu sifatnya konstan. Musuh kita nggak pernah capek, nggak kenal hari libur. Mereka bakal terus berusaha tiada henti cuma buat satu tujuan utama. Ngelebarin jarak antara kita, sebagai manusia yang rentan, sama Allah Sang Pencipta. Ini adalah upaya yang benar-benar persisten buat ngejauhin kita dari rahmatnya. Tapi tenang, di tengah pertempuran yang konstan ini, kita nggak dibiarin sendirian tanpa pelindung kok. Berdasarkan sumber yang kita bahas hari ini, kita diajak buat ambil tindakan spiritual yang nyata. Kita aminkan doa yang indah ini bareng-bareng ya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari setiap tipu daya halus setan yang mengintai. Semoga hati kita selalu dikuatkan dalam ketaatan,
Dan yang paling penting, karena kita adalah manusia yang pasti berbuat salah, semoga kita selalu dikasih kemudahan buat segera langsung bertobat kembali kepadanya di saat kita jatuh ke dalam dosa. Nah, sebagai penutup, coba deh tanyain ini ke diri sendiri. Kebiasaan kecil apa nih yang selama ini masih sering kita biarkan, yang sebenarnya lagi nyebangun jurang kehancuran kita sendiri? Mari kita renungkan sama-sama. Allahu a'lam bisyawab. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa sebarkan kebaikannya dengan tombol share dan dukung kami dengan like dan subscribe.